Baik, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Langsung saja, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang model-model pengembangan, yaitu model pengembangan ADI dan model Borg and Gall. Model ADI ini adalah model yang dikembangkan oleh Dick and Carey pada tahun 1996 untuk merancang sistem pembelajaran. Model ADI sering digunakan untuk menggambarkan pendekatan sistematis untuk pengembangan instruksional. ADI sendiri merupakan singkatan dari kelima tahapan dari model pengembangannya, yaitu Analyze, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Tahap pertama dari model ADI yaitu Analyze atau analisis. Analisis ini terdiri dari dua tahap, yaitu analisis kinerja atau performance analysis dan analisis kebutuhan atau need analysis. Analisis kinerja dilakukan untuk mengetahui dan mengklarifikasi apakah masalah kinerja yang dihadapi memerlukan solusi berupa penyelenggaraan program pembelajaran atau perbaikan manajemen pembelajarannya. Lalu analisis kebutuhan merupakan langkah yang diperlukan untuk menentukan kemampuan-kemampuan atau kompetensi yang perlu dipelajari oleh siswa untuk meningkatkan kinerja atau prestasi belajar siswa. Itu bagaimana karakteristik siswa yang akan mengikuti program pembelajaran, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh siswanya seperti apa, kemampuan atau kompetensi apa yang perlu dimiliki oleh siswa, kemudian apa indikator atau kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan bahwa siswa telah mencapai kompetensi yang telah ditentukan setelah proses pembelajaran, dan kondisi seperti apa yang diperlukan oleh siswa agar memperlihatkan kompetensi yang telah dipelajari. Jadi dalam tahap analisis ini peneliti membuat praperencanaan, yaitu pemikiran tentang produk baru yang akan kita kembangkan, kemudian mengidentifikasi produk yang sesuai dengan sasaran peserta didik, tujuan belajar, mengidentifikasi isi atau materi pembelajaran, mengidentifikasi lingkungan belajar, dan strategi penyampaian dalam pembelajaran. Tahap yang kedua yaitu tahap desain. Desain ini yaitu saya sebut perancangan atau blueprint dari produk yang akan kita kembangkan. Jadi peneliti membuat rancangan konsep, membuat rancangan perangkat pengembangan produknya. Rancangannya ditulis untuk masing-masing unit pembelajaran, kemudian membuat petunjuk penerapan desain atau pembuatan produk yang ditulis secara rinci. Jadi dalam tahap desain ini peneliti membuat desain instruksional penelitian seperti apa, kemudian membuat flowchart-nya atau diagram proses yang menggambarkan urutan jalannya program penelitian kita. Tahapan yang ketiga yaitu develop atau pengembangan. Pada tahap ini yaitu mengembangkan perangkat produk yang diperlukan dalam pengembangan berbasis pada hasil rancangan produk atau blueprint tadi. Nah, pada tahap ini produknya mulai kita buat sesuai dengan struktur model yang kita rancang, dan juga membuat instrumen untuk mengukur kinerja dari produk. Nah, tahap keempat yaitu implementasi. Jadi setelah peneliti selesai membuat atau mengembangkan produknya, maka tahap selanjutnya yaitu implementasi.
Nah, pada tahap implementasi ini, produk yang kita kembangkan tadi mulai digunakan dalam pembelajaran atau lingkungan nyata atau yang realnya. Kemudian melihat kembali tujuan-tujuan pengembangan produk, interaksi antar peserta didik, serta menanyakan umpan balik awal proses evaluasi. Jadi tujuan utama dari tahap implementasi ini yang merupakan langkah realisasi desain dan pengembangan, yaitu yang pertama membimbing siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi, kemudian menjamin terjadinya pemecahan masalah atau solusi untuk mengatasi kesenjangan hasil belajar yang dihadapi oleh siswa, memastikan bahwa pada akhir program pembelajaran siswa perlu memiliki kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan. Langkah kelima atau langkah terakhir dari pengembangan model AD ini yaitu evaluasi. Tujuan dari evaluasi ini yaitu melihat kembali dampak pembelajaran dengan cara yang kritis, mengukur ketercapaian tujuan pengembangan produk, mengukur apa yang telah mampu dicapai oleh sasaran, mencari informasi apa saja yang dapat membuat peserta didik mencapai hasil dengan baik. Nah, pada dasarnya evaluasi ini dapat dilakukan sepanjang pelaksanaan dari kelima tahap dari model pengembangan AD ini. Jadi mulai dari tahap analisis, setelah dilakukan tahap analisis maka boleh dilakukan evaluasi, lalu baru kalau perlu lalu ada revisinya, baru saat dilakukan desain, dievaluasi, lalu masuk ke tahap pengembangan, dilakukan lagi evaluasi. Tahap implementasi dilakukan, setelah itu dilakukan evaluasi yang dimana tahap-tahap evaluasi yang dilakukan itu dikenal atau sering kita sebut sebagai evaluasi formatif. Nah, evaluasi ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil pembelajaran yang telah dicapai oleh siswa dengan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan sebelumnya. Jadi dalam tahap evaluasi ini secara keseluruhan untuk mengetahui sikap siswa terhadap kegiatan pembelajaran, lalu bagaimana peningkatan kompetensi dalam diri siswa yang merupakan dampak dari keikutsertaan dalam program pembelajaran, kemudian keuntungan yang dirasakan oleh sekolah akibat adanya peningkatan kompetensi siswa setelah mengikuti program pembelajaran. Jadi inilah gambar atau diagram dari pengembangan model AD yang 5 tadi, yaitu analyze, design, develop, implementation, and evaluation. Nah, model pengembangan selanjutnya yaitu model Borg-Engel. Riset dan pengembangan bidang pendidikan adalah suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan dan mengesahkan produk bidang pendidikan. Langkah-langkah dalam proses ini pada umumnya dikenal sebagai siklus R&D yang terdiri dari pengkajian terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan validitas komponen-komponen pada produk yang akan dikembangkan, mengembangkannya menjadi sebuah produk, pengujian terhadap produk yang dirancang, dan peninjauan ulang dan mengoreksi produk tersebut berdasarkan hasil uji coba. Nah, tahapan model Borg-Engel ini ada 10. Jadi kita akan membahasnya satu persatu, dimulai dari tahap yang pertama yaitu penelitian dan pengumpulan informasi awal, research and information collecting. Dalam tahap pertama ini peneliti melakukan analisis kebutuhan, studi pustaka, studi literatur, kemudian penelitian skala kecil. Jadi pada tahap pertama ini peneliti mencari tahu apakah produk yang akan kita kembangkan ini merupakan sesuatu hal yang penting bagi
dunia pendidikan, kemudian apakah produk yang akan kita kembangkan nantinya mempunyai kemungkinan untuk bisa dikembangkan, apakah waktu untuk mengembangkan prosedur tersebut cukup atau tidak. Dilakukan juga studi literatur untuk mengenal produk yang akan kita kembangkan, itu dengan mengumpulkan temuan riset dan informasi lain yang berhubungan dengan pengembangan produk yang direncanakan. Pengumpulan data bisa dilakukan dengan survei, FGD atau focus group discussion, penelitian evaluasi, analisis dokumen, atau mengkaji hasil-hasil penelitian yang terdahulu. Tahap selanjutnya atau tahap kedua yaitu perencanaan atau planning. Perencanaan ini mencakup merumuskan kemampuan, merumuskan tujuan khusus untuk menentukan urutan bahan, dan uji coba skala kecil. Uji coba skala kecil atau uji coba kelayakan rancangan model dapat dilakukan dengan meminta pertimbangan ahli secara tertulis, boleh menggunakan expert judgment atau FGD. Tahapan ketiga yaitu pengembangan format produk awal atau develop preliminary form of product, yaitu menentukan desain produk yang akan kita kembangkan, menentukan sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan selama proses penelitian dan pengembangan, menentukan tahapan-tahapan pelaksanaan uji desain di lapangan, menentukan deskripsi tugas-tugas pihak yang terlibat dalam penelitian. Tahap yang keempat yaitu uji coba awal atau preliminary field testing. Nah, setelah model atau produk yang akan kita kembangkan itu sudah selesai kita buat desain awalnya, maka akan dicoba lakukan uji lapangan atau uji coba skala kecil untuk menganalisis kendala yang mungkin dihadapi dan berusaha untuk mengurangi kendala tersebut, untuk mengecek kesalahan dari rancangan desain produk kita. Sifatnya terbatas, baik substansi desain maupun pihak-pihak yang terlibat. Uji coba ini biasanya melibatkan sekitar 6-12 orang responden. Uji lapangan awal ini dilakukan secara berulang-ulang sehingga diperoleh desain yang layak. Perangkat yang digunakan atau instrumen digunakan untuk mengumpulkan data dapat berupa lembar observasi, wawancara, dan penyebaran angket. Dan kemudian data yang diperoleh tersebut dari hasil uji coba ini dianalisis, kemudian dievaluasi untuk memperbaiki penerapan model pada tahap berikutnya. Tahap yang kelima yaitu main product revision atau revisi produk awal. Ini dilakukan berdasarkan hasil uji coba atau preliminary field testing pada tahap keempat tadi selesai dilakukan, atau uji coba pertamanya selesai dilaksanakan, maka dilakukan analisis berdasarkan hasil observasi, wawancara, dokumentasi, angket, bagaimana kekurangannya, maka setiap hal yang perlu diperbaiki dilakukan perbaikan untuk kesempurnaan produk yang sedang dikembangkan. Nah, tahap selanjutnya setelah dilakukan revisi awal tadi yaitu masuk ke tahap yang keenam yaitu uji coba lapangan, atau ini disebut juga uji coba lapangan yang kedua.
uji coba ini dilakukan atau disarankan untuk menggunakan sampel yang biasanya terdiri dari 30 sampai 100 orang responden. Pada tahap ini dilakukan uji efektivitas desain produk, uji efektivitas desain, kemudian hasil uji lapangan yang akan diperoleh desain produk yang efektif baik dari sisi substansi maupun metodologinya. Nah, pada uji lapangan yang kedua ini dilakukan pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif untuk dievaluasi. Evaluasi kualitatif dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan yang diharapkan. Sedangkan evaluasi kualitatif dapat dilakukan dengan membandingkan kemampuan antara subjek sasaran pengembangan model dengan subjek lain yang tidak menjadi sasaran pengembangan model, atau membandingkan kemampuan sebelum dan sesudah penerapan model. Nah, tahap ke-7 selanjutnya setelah dilakukan uji coba tahap kedua tadi, maka dilakukan revisi produk. Jadi setelah dilakukan uji coba lapangan atau main field test pada tahap ke-6 tadi, selanjutnya dilakukan revisi produk atau merupakan perbaikan kedua setelah dilakukan uji lapangan yang lebih luas dari uji lapangan yang pertama. Nah, pengumpulan data dilaksanakan dengan berbagai instrumen seperti lembar observasi, interview, dan kuesioner. Nah, setelah dilakukan revisi, maka selanjutnya masuk ke tahapan yang ke-8, yaitu uji lapangan atau operational field test. Nah, setelah melalui pengujian atau uji coba sebanyak 2 kali dan revisi juga sudah dilakukan sebanyak 2 kali, maka pada tahap ke-8 ini dilakukan uji coba atau implementasi model yang dilakukan dalam wilayah atau subjek yang lebih luas dalam kondisi yang nyata. Nah, uji lapangan ini disarankan mengambil sampel sebesar 40 sampai 200 orang responden. Nah, pada tahap ini pengumpulan data dilaksanakan dengan berbagai instrumen seperti lembar observasi, interview, dan kuesioner. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan dibuat laporannya secara keseluruhan. Nah, selanjutnya dilakukan revisi produk akhir. Langkah ini akan lebih menyempurnakan produk yang sedang kita kembangkan. Penyempurnaan produk akhir ini perlu sekali untuk perbaikan akhir dari produk yang sedang kita kembangkan. Nah, sebelum model atau produk yang kita kembangkan dipublikasikan atau digunakan oleh sasaran pengguna, maka revisi terakhir ini dilakukan untuk memperbaiki hal-hal yang masih kurang baik pada hasil maupun pada saat pengoperasian model yang kita kembangkan. Nah, setelah revisi produk akhir, maka tahap ke-10 yaitu diseminasi dan implementasi, yaitu penyampaian hasil pengembangan kepada para pengguna yang profesional melalui forum pertemuan atau menuliskannya dalam bentuk jurnal atau dalam bentuk buku atau handbook. Jadi pada tahap terakhir ini dilakukan pelaporan hasil dalam forum ilmiah, misalnya seminar, atau mempublikasikannya dalam jurnal ilmiah, dan apabila memungkinkan dapat juga dipublikasikan melalui
penerbit komersil dalam bentuk cetak atau produk jadi. Nah, saya mencoba melihat atau menganalisis perbedaan dari kedua model ini. Yang pertama, kalau pada tahap analisis, model ADI itu terdiri dari 2 tahap dalam proses analisisnya, yaitu dilakukan analisis kinerja dan dilakukan analisis kebutuhan. Sedangkan Borg and Gal, saya melihat pada tahap analisis ini selain melakukan analisis kebutuhan, studi pustaka, studi literatur, dapat juga dilakukan melalui FGD. Jadi dilakukan forum group discussion. Selanjutnya pada perancangan dalam ADI disebut desain, sedangkan Borg and Gal itu masuk dalam tahap planning atau tahap yang keduanya. Pada tahap desain model ADI dibuat rancangan, kemudian dibuat rancangan petunjuk penerapan desain dan pembuatan produk, ditulis secara rinci. Sedangkan dalam Borg and Gal planning dengan menetapkan rancangan model untuk memecahkan masalah. Namun ketika uji kelayakan rancangan model ini pada model Borg and Gal ini juga dilakukan expert judgment dan FGD. Nah, pada implementasinya implementasi pada model ADI ini hanya dilakukan 1 kali saja. Jadi analisis, dirancang, kemudian dikembangkan produknya, maka langsung digunakan. Nah, sedangkan dalam model Borg and Gal ada 3 kali tahap pengujian. Jadi ada kelompok kecil dulu, lalu ada main field testingnya, kemudian operasional field testing. Jadi kelompok kecil, kemudian kelompok yang untuk main field testnya kita membutuhkan sekitar 2 kelas gitu, kita bandingkan. Lalu pada operasional field testingnya itu uji lapangan untuk sampel yang lebih besar. Pada tahap evaluasinya, pada model ADI setiap tahapan dalam modelnya ini terdapat proses evaluasinya, sehingga setiap tahapan akan berpengaruh terhadap tahapan selanjutnya. Ada 2 evaluasi yang dilakukan pada model ADI ini, yaitu evaluasi formatif yang berfungsi untuk menentukan kemajuan dalam setiap tahapannya, menyiapkan umpan balik yang akan dilakukan pada tahap berikutnya. Evaluasi formatif ini berupa observasi, wawancara, validasi, dan lain sebagainya. Sedangkan evaluasi sumatifnya berfungsi sebagai penentuan pencapaian terakhir dari setiap tahapan pengembangannya. Nah, untuk evaluasi model Borg and Gal ini dilakukan secara evaluasi kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan dari analisis saya melihat ada sebanyak 3 kali yang dilakukan pada saat preliminary field test, main field test, dan operational field test. Jadi ketiga tahap uji coba lapangannya ini di sana ada proses evaluasinya juga.
Baik, sekian presentasi dari saya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Berhubung pemahaman saya masih terbatas tentang pembahasan ini, saya mengharapkan kontribusi, masukan, dan saran atau tambahan dari Bapak Ibu serta teman-teman semua untuk kelengkapan atau penyempurnaan pembahasan ini. Baik, atas perhatian kita semua, saya ucapkan terima kasih.